Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aprilika Prataluha. Saya adalah seorang pendidik di SD Negeri 1 Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Surabaya. Perkenankanlah saya menyampaikan lembar kerja 3.1 saya, yaitu menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Tempat pelaksanaan PPL siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan di SD Negeri 1 Kedungrejo, tempat saya mengajar. Situasi yang saya temui pada siklus 1 yaitu peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat saat kegiatan diskusi kelompok, dan menjawab pertanyaan lisan. Sehingga kondisi tersebut memungkinkan saya untuk praktik baik untuk berperan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran ini. Kemudian situasi pada siklus 2 yaitu kurikulum Merdeka Belajar baru diterapkan di sekolah kami. Hal tersebut menuntut guru dan peserta didik untuk segera beradaptasi dengan cepat. Guru yang sebelumnya hanya menggunakan modul ajar tanpa memodifikasi dan menyesuaikan dengan gaya belajar dan lingkungan belajar peserta didik, mengakibatkan ketidaksesuaian antara kegiatan pembelajaran dengan minat dan gaya belajar peserta didik yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Tujuan PPL siklus ke-1 saya yaitu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan percaya diri menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan lisan. Kemudian tujuan PPL siklus kedua saya yaitu kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat belajar, gaya belajar, dan lingkungan peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Tantangan yang saya temui yaitu sekolah hanya memiliki satu proyektor, sehingga jika ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik, melalui media video misalnya, harus menggunakan secara bergantian. Tantangan yang kedua, karena tingkatan materi ditentukan dengan fase, bukan jenjang kelas, pada kurikulum Merdeka Belajar, misalnya fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, sehingga guru perlu pembagian materi pembelajaran antara saya sebagai guru kelas 4 dan rekan saya, guru kelas 3, sebelum menuangkannya pada modul ajar yang kami buat. Sedangkan saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, kelas 3 belum menggunakan kurikulum Merdeka seutuhnya. Aksi saya pada siklus 1 yaitu menggunakan metode pembelajaran yang dapat memicu keaktifan siswa. Pada aksi siklus 1 saya menggunakan metode diskusi kelompok, ceramah interaktif, dan eksperimen yang dapat menstimulus keaktifan peserta didik. Kemudian, pada aksi siklus 2, saya menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik. Dengan demikian, diharapkan peserta didik akan lebih mudah menyerap materi, lebih maksimal, dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Refleksi hasil dan dampak pada siklus 1 saya yaitu dampak dari aksi 1 ini, peserta didik menjadi lebih aktif dan berani mengutarakan pendapatnya dalam diskusi kelompok. Terbukti dari video pembelajaran, peserta didik aktif dalam ceramah interaktif, yaitu ceramah disertai dengan tanya jawab. Peserta didik juga aktif dalam berdiskusi kelompok. Terlihat saat kegiatan eksperimen, mereka sangat antusias dan saling memberi pendapatnya serta berani mencoba hal baru. Faktor keberhasilan dari pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik
penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, sehingga ditarik kesimpulan bahwa seorang guru harus dapat mengaplikasikan metode yang sesuai untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Refleksi, hasil, dan dampak pada siklus 2 yaitu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mudah menyerap materi dengan lebih maksimal dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Terlihat dari hasil belajar peserta didik yang mengalami peningkatan dari hasil evaluasi sebelum siklus dan sesudah siklus 2. Berikut adalah dokumen pendukung siklus 1 saya, yaitu nilai pengetahuan dan foto pada saat saya melakukan siklus 1 saya. Kemudian, berikut adalah dokumen pendukung di siklus 2 saya berupa nilai pengetahuan di siklus 2, yaitu pada mata pelajaran IPAS, materi bagian tubuh tumbuhan, dan foto pada saat saya melakukan PPL siklus 2 saya. Demikianlah LK 3.1 saya yang menggunakan metode STAR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.